Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Ihsan dengan NPM 237588018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat. Nah, sebelumnya, ini merupakan aplikasi dari eh, platform untuk eh, melaporkan masalah pada kota. Nah, jadi Civic Track platform ini adalah sistem pelaporan masalah kota berbasis website yang dirancang untuk membantu masyarakat melaporkan berbagai permasalahan di lingkungan kota secara cepat dan mudah. Nah, di sini kota yang saya gunakan adalah Dream City. Lalu nanti ada beberapa jenis laporan, yaitu jalan rusak, lampu jalan mati, sampah menumpuk, banjir lokal, fasilitas umum rusak, ataupun yang lain-lain. Jadi fungsi utama dari aplikasi ini yaitu dapat menambahkan laporan, mengedit laporan, lalu ada juga untuk menghapus laporan dan juga melihat laporan yang sudah ada. Nah, untuk di aplikasi ini sendiri terdapat 3 navigasi utama. Yang pertama ada navigasi pertama yang berisi tentang pengenalan dari aplikasi ini dan juga beberapa fitur seperti untuk menambahkan laporan. Nah, dan lain-lain. Lalu nanti ada juga navigasi untuk kontak, di mana di kontak itu tersebut merupakan kontak dari pembuat website atau tentang website ini sendiri. Lalu ada about, di mana dia menjelaskan tentang website ini. Apa saja yang bisa dilakukan oleh website ini akan dijelaskan di about. Lalu berikutnya, untuk struktur modelnya sendiri, kita mempunyai sebuah kelas bernama report, di mana report ini memiliki beberapa field. Nah, field yang pertama yaitu title. Nah, title ini sendiri itu merupakan judul dari laporan yang akan dikirimkan. Kemudian ada kategori. Kategori ini berfungsi untuk menyimpan kategori dari masalah yang akan dilaporkan. Contohnya seperti yang tadi, kategorinya ada jalan rusak, ada lampu jalan mati, sampah menumpuk, banjir lokal, ataupun fasilitas umum rusak. Atau bisa juga menambahkan kategori-kategori yang lain. Kemudian field yang ketiga ada description. Nah, description ini nanti itu akan menjelaskan rincian dari laporan. Lampunya rusaknya bagaimana ataupun masalah-masalah lainnya itu akan dideskripsikan di field deskripsi ini. Kemudian ada location. Location ini akan menyimpan di mana saja lokasi dari laporan yang telah dibuat. Kemudian ada status. Nah, status ini merupakan status dari laporan yang telah dikirimkan. Nah, untuk secara default itu adalah reported atau dilaporkan. Nah, nanti status ini bisa berubah sesuai dengan respon daripada admin. Nah, status ini untuk saat ini kita buat sebagai defaultnya yaitu reported. Jadi nanti ketika kita mengirimkan sebuah laporan, status ini akan otomatis menjadi reported. Lalu ada create di mana create ini menyimpan tanggal atau waktu dikirimkannya laporan. Baiknya langsung saja kita coba apakah semua fitur berjalan dengan baik dan benar pada tampilan websitenya. Ini langsung aja kita coba jalankan untuk aplikasinya. Oke, di sini aplikasinya sudah jalan, kita bisa langsung membukanya di Chrome. Baiklah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada ada navigasi utama, yaitu ada home, about, dan kontak. Di mana di home ini sendiri kita dapat melihat
daftar laporan, lalu bisa juga menambahkan laporan dan beberapa hal tentang aplikasi ini. Lalu untuk Kebot sendiri itu terdapat penjelasan tentang aplikasi ini, di mana dia memiliki tujuan utama dan juga fitur-fitur utamanya. Lalu untuk kontak itu berisi tentang kontak tentang aplikasi ini. Nah, lalu langsung saja kita coba untuk fitur menambah laporan dan lain-lain. Di sini kita akan mencoba menambah laporan tentang lampu jalan rusak. Nah, dengan kategori lampu jalan. Kita buat deskripsinya terdapat lampu jalan yang rusak diakibatkan oleh hujan deras dan juga angin kencang pada pagi hari tadi. Oke. Kemudian untuk lokasinya kita buat di distrik A saja. Simpan. Lalu untuk fitur melihat daftarnya, ini sudah bisa kita lihat bahwa sudah bertambah laporan baru, yaitu lampu jalan rusak dengan kategori lampu jalan, lokasinya distrik A, reporter. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengedit lokasi dari lampu jalan ini menjadi distrik B. Oke, di sini kita akan masuk ke menu edit. Karena kita tadi salah masuk lokasi, kita akan menggantinya ke distrik B misalnya. Dan di sini kita akan update. Nah, maka di tambah laporan, dia akan mengubah laporan tadi yang tadinya distrik A, lokasinya menjadi distrik B. Untuk statusnya dia reporter. Nah, sekarang kita akan mencoba fitur untuk menghapus laporan. Nah, di sini ada laporan tentang genangan air. Di sini kita akan coba menghapus. Oke. Nah, setelah itu sudah terlihat bahwa untuk laporan genangan air tadi sudah terhapus. Dengan demikian, kita sudah mencoba keempat fitur dari aplikasi ini. Dan untuk hasilnya, semua fitur sudah berjalan dengan sempurna. Lalu bagaimana sih data ini bisa disimpan? Atau bagaimana sih alur dari data ini bisa disimpan? Nah, pada saat kita melakukan tambah fitur tadi, nah, data-data yang sudah kita masukkan ini akan kita kirimkan. Nah, pada saat kita melakukan submit atau menyimpan data tersebut, nah, data tersebut akan dikirim ke server melalui metode POST. Nah, kemudian data yang diterima ini akan diterima oleh view pada kita lihat saja langsung di kode. Oke, pada saat kita submit tadi, dia akan mengirimkan data menggunakan metode POST. Nah, pada saat data itu dikirimkan dengan metode POST, data tersebut akan diterima oleh view at report. Nah, kemudian jika view ini akan memproses data menggunakan model form. Nah, dan jika data itu valid atau sesuai dengan aturan-aturannya, maka dia akan disimpan ke dalam database menggunakan form save. Oke. Kemudian, jika data itu valid, maka dia akan menyimpannya
ke dalam form save di dalam database. Nah, setelah itu, pengguna ini akan diarahkan kembali ke halaman utama. Setelah dilakukan penyimpanan, pengguna akan dikembalikan ke halaman utama. Nah, lalu proses ini itu melibatkan form, di mana form ini sendiri untuk mengisi data, lalu juga melibatkan view. View yang dilibatkan adalah view untuk melakukan create dengan metode post. Kemudian dia melibatkan model. Model ini merupakan tempat untuk menyimpan data yang sudah di post atau database-nya. Kemudian dia juga database itu akan secara langsung terintegrasi. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.